Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka peresmian kantor PT An-Nisa Ahmada ITS Group yang saya banggakan, sahabat Ansor Banser yang saya cintai, bapak ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Jombang rahimakumullah. Makan buah pisang, minumnya susu. Hai orang Jombang, I love you. Saya meyakini karena cintalah malam hari ini kita bisa hadir. Karena cinta menjadikan sesuatu yang susah menjadi mudah. Menjadikan sesuatu yang berat menjadi ringan. Sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Mudah-mudahan cinta malam hari ini menjadikan cintanya Allah untuk kita. Amin. Coba silakan nenangkan diri, yang di depan silakan duduk. Karena mereka datang semuanya pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Saya doakan semua yang hadir atas nama cinta mendapatkan cintanya Allah. Amin. Yang hadir atas nama cinta mendapatkan cintanya Rasulullah. Amin. Karena Rasulullah mengatakan aradallah ang takuna mahbuban la muhibban. Karena Allah mengendaki kalian menjadi orang yang tidak hanya mencintai tapi juga dicintai. Mudah-mudahan malam hari ini sesuai dengan kantornya, katanya kantor travel umroh dan haji, saya doakan semuanya dimudahkan oleh Allah untuk ibadah haji dan umrah. Amin Allahumma amin. Saya kasih tahu Bapak Ibu, dulu ketika saya kuliah, setiap kali musim haji datang, saya langsung ke asrama haji. Yang saya lakukan satu, membersihkan asrama haji dan niat khidmat kepada calon jamaah haji. Tujuannya apa? Satu, supaya kesawapan calon jamaah haji. Jamaah haji belum datang ke asrama, asrama saya bersihkan, saya nyapu, saya ngepel WC dan lain sebagainya. Begitu jamaah datang, saya ikut melayani. Apa kira-kira yang bisa saya lakukan untuk membahagiakan calon tamunya Allah, calon tamunya Rasulullah di asrama haji. Begitu hari pemberangkatan, mereka berangkat ke Bandara Donohudan Solo embarkasi, naik bis dikawal polisi. Saya kejar dengan naik sepeda. Waktu itu saya berdoa, Allahumma yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah bi barakati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saya kejar, bisnya dikawal polisi, naik sepeda. Kekejar enggak, tapi minimal saya pengen nyusul mereka. Padahal tahu sendiri Bapak Ibu, kalau Anda naik mobil dikawal polisi jamaah haji, lampu merah tidak akan berhenti. Makanya kalau Bapak Ibu pengen di lampu merah tidak berhenti gampang. Satu, jadilah presiden kayak Jokowi. Dua, calon jamaah haji. Atau tiga, naik ambulan. Lampu merah nggak akan berhenti. Saya doakan kamu ya, naik ambulan. Saya berangkat. Waktu itu cita-cita saya satu, ya Allah, sesegera mungkin Engkau mudahkan aku ziarah Makkah Madinah. Makanya Bapak Ibu yang belum berangkat, kalau pengen segera berangkat, yang pertama yang ditanamkan adalah kerinduan yang mendalam kepada Baitullah. Kerinduan yang mendalam untuk ziarah Makkah Madinah. Maka saya doakan hari ini Anda rindu dan segera dipanggil oleh Allah ziarah Makkah Madinah. Tolong diaminkan dulu.
Kita punya guru di Bangkalan namanya Syekhul Habib Ahmad Khalil Al Bangkalan. Ada orang kaya Pak. Sama Mbak Ahmad Khalil diperintah, Mas kamu berangkat haji. Orang ini bilang, Pak Kiai saya masih sibuk, berangkat hajinya nanti lain waktu. Naudzubillah min dalik, sampai akhir hayat orang kaya ini tidak bisa berangkat haji. Gara-gara diperintah sama Mbah Ahmad Khalil, beliau tidak mau berangkat. Meneng oleh, aja dakduk. Kemudian apa? Ada orang miskin, nggak punya apa-apa. Mbah Ahmad Khalil bilang, kamu saya doakan segera berangkat haji, segera berangkat ziarah Makkah Madinah. Orang miskin ini mengaminkan sebanyak 3 kali, sampai jidatnya natap mester. Amin Mbah Kiai dier, amin Mbah Kiai dier, amin Mbah Kiai dier. Subhanallah. Orang ini akhirnya bisa berangkat haji 3 kali Pak. Gara-gara mengaminkan doanya Mbah Ahmad Khalil. Sampai batuknya natap mester. Amin Mbah Kiai dier. Ayo saya amin no. Amin Mbah Kiai dier. Coba. Bapak Ibu mau berangkat haji? Siap untuk berangkat umroh? Sudah nabung? Belum. Yang daftar sekarang berangkatnya 30 tahun lagi. Apa meneh durung daftar. Bapak Ibu ingat kata-kata saya. Allah tidak memanggil orang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Saya tidak minta kopi, tapi panitia yang memberi saya kopi. Wow, lak tenan. Allah tidak memanggil orang yang mampu, tetapi Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Saya kasih contoh, teori saya benar. Kalau dikasih kopi, tolong langsung diminum, mumpung masih panas. Kenapa? Jangan pernah kamu sesali kopimu dingin, karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Cie pengen cie. Ya Allah, pahite. Ibu-ibu tolong jadi prinsipnya kayak kopi. Tetaplah jujur seperti kopi. Hitam tidak perlu diputih-putihkan untuk dicintai. Beda karo raimu. Kalau ibu-ibu sekarang modelnya buah belimbing, buah pisang. Wajahnya glowing, kakinya belang-belang. Saya kemarin ditanya Bu, Gus ada nggak suami yang jahat sama istri? Ada. Ada nggak? Apa kriterianya? Suami jahat itu adalah suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Lah, itu. Betul Mbak? Itu kan korban-korban skincare. Kelihatan, buah belimbing di atas getek. Wajahnya glowing, tungkaknya meletek-meletek. Saya kasih contoh betapa kemudian Allah akan memampukan orang yang terpanggil. Tahun 2015 saya mau berangkat haji Pak. Waktu itu saya antara anak pertama sama anak kedua itu dikasih Allah jaraknya hampir 11 tahun Pak. Anak saya umur 11 tahun yang pertama belum punya adik. Akhirnya untuk kesekian kalinya istri saya ajak umroh. Nah pas saya tawaf sunnah saya ketemu polisi Arab. Ditakoni. Man anta? Saya jawab ana Miftah. Min aina? Min Indonesia. Lah, pikiran orang Arab itu kan orang Indonesia banyak cantik-cantik helwah-helwah. Saya ditanya, "Kam zaujatan lak?" Kamu punya istri berapa? Saya jawab illa wahid fakot, hanya 1 tok. Orang Arab bilang apa Pak? Mustahil, masa ganteng istrinya 1? Sorry, saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai 1 wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Jelas, direkam banyak kamera. Bahaya.
Tapi kalau tahu saya harus nikah lagi, saya pengen nikah dengan cewek Arab, Pak. Jadi kalau istri saya marah, itu serasa mendengarkan tartil Quran. Sadaqallahul adzim. Saya jadi ingat almarhum Gus Dur. Almarhum Gus Dur itu pernah dulu zaman Orde Baru dicurigai sama aparat. Rapat dengan para kiai diawasi sama intelijen. Gus Dur tahu kalau rapatnya diawasi sama intelijen, akhirnya Gus Dur bilang sama para kiai, Pak Kiai tolong mulai sekarang omong-omongannya pakai bahasa Arab saja. Wah. Akhirnya mereka takallum bil lughatil arabiyyah. Intelnya pulang ditanya sama komandannya, hei Intel, apa tadi hasil rapat Gus Dur dan para kiai? Intelnya jawab, aman Pak Komandan, Gus Dur dan para kiai hanya saling mendoakan. Goblok, goblok. Tahun 2000 sekian itu, anak saya baru satu, ditanya sama orang Arab, masa istrinya cuma satu, mustahil, dia bilang. Saya ditanya lagi, anakmu berapa? Juga hanya satu. Oh pantas istrinya cuma satu, wong reso gawe anak, matane aku. Akhirnya Pak saya berdoa di depan Ka'bah, ya Allah ya Rob, ini tempat mustajabah di depan multazam pintu Ka'bah. Tolong pulang istriku meteng. Pulang Pak saya ke kamar, ketemu istri saya. Istri saya habis mandi, saya bilang, kamu sekarang berangkat ke Ka'bah, kamu doa sama Allah supaya pulang umroh kamu hamil. Siap bah, nanti depan Ka'bah saya akan berdoa supaya hamil. Oke, saya bilang sama dia, tapi ya itu bun, apa bah, kalau berdoa tok nggak bakal jadi. Iya. Akhirnya masuk kamar saya nyanyi, tul jaina ora nutul ora benak. Nutul kerasa benak sing didudul dangak-dangak. Pulang Pak subhanallah, istri saya hamil. Istri saya hamil. Begitu 8 bulan istri saya hamil, saya punya azam. Saya pengen menyambut kelahiran anak saya di Mekah. Kenapa? Karena saya dapatnya di Mekah. Saya pengen menyambut kelahiran anak saya dalam keadaan berhaji. Kebetulan pas musim haji. Waktu itu saya punya uang $3.000. $3.000. Saya urus visa, visanya tembus. Kurang seminggu harus ngelunasi $7.000. Saya pengen, kemarin saya dikasih bayi ketika di Mekah. Saya menyambut kelahiran anak saya di Mekah. Maka kenapa anak saya namanya Mufti Nabil Ulayya Mekah Maulana Habibur Rahman. Kenapa? Kepanjangan. Anak-anakku dewe, kowe lameru gawe kok cerewet. Tak kasih nama Mekah karena dapatnya di Mekah dan lahirnya ketika saya di Mekah. Kurang 5 hari saya harus bayar $7.000. Uang dari mana? Tapi saya meyakini walillahi 'alan nas hijjul bait man istata'a. Allah akan menggampangkan dan memampukan kita. Malam terakhir Pak, besok saya harus bayar kurang $7.000. Saya cuma bilang gini sama Allah, ya Allah, kalau engkau berkenan menjadikan aku tamuku di musim haji, enggak perlu macam-macam, pasti kamu akan mencarikan jalannya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apa kata Ibnu Athaillah As-Sakandari? Ma tawaqqafa matlabun anta talibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta talibu bi nafsika. Tidak akan pernah terhenti sebuah permintaan ketika kamu sandarkan permintaanmu kepada Tuhanmu, dan tidak akan pernah mudah sebuah permintaan ketika kamu percaya dengan kemampuanmu. Saya berdoa sama Allah, ya Allah, saya lemah, engkau yang kuat. Saya nggak bisa apa-apa, engkau bisa apa-apa. Hanya engkau yang bisa memberangkatkan saya haji tahun ini dan melunasinya ONH-nya. Kurang sehari Pak, teman saya telepon, Gus, bisa nggak malam ini pengajian di tempat gua? Acara apa bro? Syukuran rumah. Saya punya rumah baru, tolong Gus minta datang. Akhirnya kita pengajian Pak. Jam 2 malam saya sholat tahajud, saya sholat hajat. Ya Allah, saya besok harus melunasi ONH, kurang $7.000. Saya hari ini nggak punya uang ya Allah. Tapi saya yakin kau maha kaya. Amplop yang tadi dikasih sama teman saya itu Pak, nggak saya buka, yang buka istri saya. Jadi istri saya ini lihai, buka amplop.
Kalau istri sekarang Gus, itu nyuwun sewu. Di masa pandemi istri di Jombang sudah pinter cari uang. Artinya apa? Dimanapun suami nyimpen pasti ketahuan. Uangnya ya teko ya melu guyu. Biasanya jilbabnya biru. Yang jilbabnya coklat insya Allah lebih parah. Amplop yang dikasih sama teman saya ini Pak dibuka. Disitulah kemudian Allah menunjukkan keakbarannya, memanggil saya yang tidak mampu dimampukan oleh Allah. Ternyata amplop itu isinya dolar dan Bapak Ibu tahu isinya berapa? 10.000 dolar. Saya butuh berangkat ONH dengan lunasi 7.000 dolar. Saya oleh Allah dikasih 10.000 dolar Pak. Akhirnya saya bayar dan saya berangkat. Maka saya pengen Bapak Ibu hari ini ingat, Allah itu kadang-kadang melihat prosesnya, kadang-kadang melihat hasil akhirnya. Soal haji yang dilihat oleh Allah bukan akhirnya, tetapi prosesnya. Maka malam hari ini Anda yang berkeinginan untuk haji, besok silakan datang ke bank. Cukup bawa uang 100.000, buka buku tabungan haji. Anda akan dapat buku tabungan warnanya hijau. Ada gambarnya unta, ada tulisannya labbaik Allahumma labbaik. Kan lumayan Pak, bayar 100.000 iso nyawang gambar unta. Anda tahu ONH sekarang berapa tahun ini? 41 juta. Anda tadi sudah nabung berapa Bu? 100.000. Berarti hanya kurang 40.900.000. Apa yang harus Anda lakukan? Tiap bulan nabung minimal 100.000. Lunas gak lunas jenengan nabung. Mungkin pertanyaannya begini, nanti gimana Gus? Kalau belum berangkat saya sudah mati. Gampang. Allah tidak melihat berangkatnya, tetapi Allah melihat prosesnya. Umpamane jenengmu sapa? Ahmed. Kamu perutnya jangan besar-besar. Penelitian medis mengatakan cowok yang perutnya besar biasanya burungnya kecil. Hati-hati, hati-hati. Wawahe wetenge gede dibuka sarungnya kaya pentil. Aja gede-gede le. Kayak Gus Miftah ini lho seksi. Wetengmu ya Allah. Sawak kok bokong kabeh. Umpamanya Ahmed, kamu belum lunas sudah mati. Besok ditanya sama malaikat, "Hei Ahmed." "Nggih, kula." "Kowe ngaji?" "Ngaji, kula sampingi Gus Miftah." Wah, ngopo selfie matamu kuwi lho. HP-ne cross gaya. HP-ne cross. Moga-moga Ahmed sok bojone ayu. Rondo anak 15. "Hei Ahmed, kowe selawatan?" "Jelas." "Kula nyekel darbuka." Wah, dituthuk urine entek edite, entek edite. "Hei Ahmed, kowe poso?" "Kula poso." "Kok lemu?" "Takdir." Umpamane. "Ahmed, kowe salat?" "Salat." Terakhir Ahmed takoni, "Hei Ahmed, kowe haji?" "Mboten." Malaikat jawaban. Kan malaikat takon, "Lah ngopo kowe ra haji?" Jawaban, "Ya salahmu malaikat, ngopo urung mangkat kok wis mau pateni." Rampung. Ta? Ngopo urung mangkat kok wis mau pateni? Maka apa? Allah itu menyuwun sewu, melihat prosesnya, tidak melihat hasil akhirnya, melihat niatnya. Tak provokasi Pak, supaya jenengan bener-bener iso mangkat kaji. Napa jenengan mboten pengin? Manja ahadal bait, kata Rasulullah, barang siapa mendatangi rumah ini, Baitullah Masjidil Haram, fatafa usbu'an, kemudian tawaf 7 kali. Summa sholla raka'ataini fi maqami Ibrahim, kemudian sholat 2 rakaat di sekitar makom Ibrahim. Ya. Summa sariba ma' Zamzam, kemudian minum air Zamzam. Kharajat dunubau kal yaumi waladat ummuh, maka Allah akan mengeluarkan dosa-dosanya sebagaimana bayi yang baru lahir dari rahim ibunya.
Maka kenapa orang ibadah haji atau umroh begitu pulang wajahnya munawwaroh, bersinar, dikawal 40 malaikat, mohon maaf dosa-dosanya dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih hebat lagi apa? Sholat sekali di Masjidil Haram sama dengan sholat 100.000 kali di Kabupaten Jombang. Ahmed Jumatan sekali di Masjidil Haram sama dengan Jumatan 100.000 kali di Jombang. Makanya jangan kaget kalau besok Ahmed berangkat haji, pulang gak pernah Jumatan. Kenapa? Tabungannya masih banyak. Ayo bro Jumatan, sorry depositonya masih banyak. Gebuk malaikat ndasmu met. Manuke cilik. Nah, Allah tidak memanggil orang yang mampu. Lagi Pak, untuk tak kasih semangat lagi. Istri saya kena cancer Pak. Tahun 2019. Istri saya divonis kanker. Saya mau berangkat pengajian di Tuban, saya nangis di jalan. Ya Allah, yang banyak dosanya saya, kenapa yang Engkau berikan ujian sakit istri saya? Istri saya ini orang rumahan Pak. Istri saya nggak pernah keluar rumah tanpa saya. Istri saya nggak kenal apapun, nggak punya WA group, nggak punya arisan. Istri saya di rumah pekerjaannya cuma baca sholawat minimal 20.000 sampai 25.000 kali setiap hari. Tak keloni loh bojoku sholawatan. Ayo beb, kelon. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Enak. Sholawatan. Istri saya cancer gitu. Nangis saya Pak. Waktu itu saya bilang, saya sudah haji berapa kali, sudah umroh nggak kehitung berapa kali, kamu sudah umroh sekian kali tapi kamu belum haji. Daftar nggak berangkat-berangkat. Saya bilang sama istri saya, kamu sembuh cancer, besok kita berangkat haji. 2019 istri saya operasi, saya bagaimana berusaha istri saya ini bisa segera sembuh. Dokternya bilang sama saya, Gus, bojone Gus Miftah niku maca napa? Wingi kula bius, saya operasi, ada tasbih di tangannya nggak bisa dicopot, selama dioperasi dalam keadaan tidak sadar mulutnya masih komat kamit baca sholawat. Saya begitu dia selesai saya bilang, pokoknya kamu selesai, aku tahu kamu mencintai Rasulullah, kita berangkat haji. Akhirnya apa? Tahun 2021 istri saya dinyatakan sembuh. Para suami tolong kalau istrinya sakit tenangkan pikirnya. Ingat, membahagiakan perempuan itu sederhana Pak. Perempuan itu hatinya seperti rekening bank. Maksudnya apa? Enggak mungkin berbunga kalau enggak ada saldonya. Betul? Maka enggak ada istilah cewek kere yang enggak ada istilah cewek matre yang ada cowok kere. Wong lanang rungokno kupingmu. Ingat, jatuh cinta itu pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Oh no mah. Makanya istri kepanjangannya istana tempat ridho ilahi. Suami, semua uang adalah milik istri. Betul Bu? Santai, masih sore, ibu-ibu kita muliakan. Malam hajar. Istri saya Pak berobat ke Malaysia, saya kasih ATM. Sudah, kamu niatnya di Malaysia nggak usah berobat. Terus ngapain Mbah? Niatnya shopping belanja. Dia saya kasih ATM, tapi nggak tak kasih nomor PIN-nya. Istri saya berobatnya di sana. Kan konsepnya workshop, suami work, istri shop. Suami bekerja, istri belanja. Itulah perempuan. Makanya para istri kalau kamu punya suami nggak pernah membahagiakan kamu, tolong ajak duduk suamimu, bisikkan kalimat di telinganya. Mas mohon maaf, ini sebenarnya rumah tangga atau rumah duka. Rumah tangga itu pasti rumit. Kenapa? Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Betul? Hati-hati. Makanya para suami tolong jangan pernah sakiti istrimu. Perempuan itu keistimewaannya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Apalagi jilbabnya biru. Wah.
Ndi wonge iki? Ya mending lah daripada kayak tua jilbabe pink ngalah-alah. Menjijikkan. Jangan-jangan saya pakai ya pink. Akhirnya apa Pak? 2021 istri saya dinyatakan bersih dari kanker. Amalahnya apa Bu? Baca sholawat minimal 20.000 kali istri saya. Akhirnya waktu itu mau berangkat haji belum dibuka. Saya bilang, Bunda kita tunggu tahun depan kita berangkat haji. Ramadan kemarin saya mau daftar haji furodah untuk istri dan saya. Satu orang harus bayar $30.000 atau sama dengan 400 juta per orang. Saya bilang, ya Allah kalau kamu berkehendak saya pasti bisa. Saya pengajian di Jakarta mau terbang ke Surabaya. Akhirnya saya naik pesawat dari Jakarta ke Surabaya. Di perjalanan, begitu saya buka HP saya banyak miss call Pak, banyak telepon. Ternyata yang telepon saya siapa? Nomor Arab. Begitu saya telepon, ternyata yang telepon saya sekretaris duta besar Arab Saudi untuk Indonesia. Dia ngomong saya begini, Gus Miftah, can you meet me? Maukah Anda ketemu dengan saya besok? Saya ke Jakarta lagi Pak. Sampai Jakarta saya diundang ke kantor kedutaan. Gus Miftah, dia bilang, if I give you invite to Hajj this year, are you ready? Gue mesti rapaham utakmu, rapaham gue, rapaham. Gak gaduh. Bahasa Inggris gampang le. Buku bahasa Inggrisnya book. Buku tiba gedebuk. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock. Jam tangan rusak clock. Kucing bahasa Inggrisnya cat. Kucing sikile papat cat biyen. Loh, kan dari dulu cat biyen. Yang lucu Pak Kiai, saya punya tamu dari Australia namanya Antonio Scodori. Jadi dia orang ateis pengen masuk Islam ke saya. Orang Australia. Saya itu alhamdulillah dimudahkan oleh Allah hampir setiap hari ada orang masuk Islam. Kemarin saya baru mengislamkan orang yang 12 tahun murtad. Artis Indonesian Idol dari Kediri. Nania Yusuf Idol. Tahun 2009 dia murtad. 2001 ketemu saya. 2002 masuk Islam kembali Pak. Ini besok insya Allah dalam waktu dekat. Selin Evangelista. Ayu bro. Ora mungkin gelem awakmu. Lho lak rondo. Codot. Kalau kamu nikah dengan janda berbahagialah, minimal janda itu jujur sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Kalau kamu nikah dengan janda tidak ada malam pertama, adanya malam terusan. Datang ke pondok saya Pak, minta diislamkan. Begitu Islam, pengen makan. Dikasih hidangan Jawa dia nggak mau. Istri saya jengkel, masak sayur bung, suguh kecang, cangkeme malah doyan. Lah orang Australia tanya sama saya, what is this? Ini apa? Saya bingung. Bung ini bahasa Inggrisnya apa itu? Akhirnya saya jawab, this is a bung. Apa coba bahasa Inggrisnya? Akhirnya dia tanya lagi, what is the meaning of bung? Bung itu apa? Mumet das. Akhirnya saya jawab, bung is the young bamboo. Bung adalah bambu muda. Dia teriak Pak, amazing, dahsyat. Kenapa mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Basah. Dia tanya sama saya, sekretaris duta besar Arab Saudi untuk Indonesia, Gus Miftah, kalau saya memberi Anda undangan untuk haji tahun ini, are you ready? Apakah Anda siap? Saya tanya, ini undangan dari mana? Kementerian Haji atas nama Kerajaan Arab Saudi menghendaki Anda untuk bisa berangkat haji tahun ini. Saya bilang, no problemo, gak ada masalah, maafi muskilah. Tapi syaratnya satu, apa? Istri saya harus ikut. Kalau istri saya nggak diajak, saya mendingan bayar sendiri, saya berangkat sama istri saya. Dia bilang, Gus Miftah saya undang berangkat haji dengan istrinya. Tapi tolong saya diajak, Anda ngajak beberapa artis yang punya follower banyak untuk bisa berangkat haji. Akhirnya yang saya ajak, Rizky Bilar sama Lesti,
Raffi Ahmad sama Nagita Slavina. Saya usulkan, kenapa yang saya ajak bukan Ahmed? Followernya emang telu. Live sing nonton mung siji. Mbokne. Lah kowe duwe Instagram molone ora Gus Miftah, malah Gisel. Ingat, gunakan waktumu sebaik mungkin. Sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Kok kowe hafal banget toh, Cuk? Makanya daripada nonton yang enggak, kamu segera menikah. Hei, jomblo menikah. Ingat, menikah itu membukakan 2 jalan. 1 jalan rezeki, nomor 2 jalan barokah goblok bayi. Barokah. Kok jalan bayi? Cangkem. Yang jomblo-jomblo segera menikah. Betul? Surat Ar-Rum ayat 21. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan. Itu artinya apa? Kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Weh malah galau. Kupinang engkau dengan bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kenapa? Karena aku sadar diri memilikimu hanyalah sebuah mimpi. Loro hatiku. Lah bikin kuat sing galak sisan. Jika surat Yusufku tidak mampu meluluhkan hatimu, izinkan kulantunkan surat Yasin sebagai penutup kisah hidupmu. Modar. Akhirnya apa, Pak? Saya dapat undangan dari kerajaan, insya Allah awal Juli besok berangkat. Bukan karena saya terkenal, karena hebatnya sholawat yang dibaca oleh istri saya. Ayo sholawatan yuk. Kerja. Kerja. Wis diamplopi rung? Durung. Podo. Ayo. Enggak selawatan, moga-moga kanthi selawat menika kula panjenengan sami saged ziarah Makkah Madinah. Amin. Amin. Jaluk lagu anyar napa lagu lawas? Anyar durung dadi. Lah kantore jenengan ki sing pundi? Kok iki kantor apa iki? Malah kantor HP. Ngajeng Yai. Oh, kono. Oh, nyelempet ya to. Nggih. Ya semoga-moga sok jamaah oke. Amin. Amin. Wih bakul HP iki sponsor apa mau nonton tok wih? Oh, nonton gratisan matane. Kamu di mana-mana nyari wifi, cari wifi-nya kapan? Iya. Ya, undang rapi met, kamu vokalis. Kok wajahmu nggak meyakinkan? Ahmed vokalis ternyata. Mafia band. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Ya Rasulullah. Boyo sing tenanan ngono lho, cinta Nabi. Ya Rasulullah, ya Habibah. Mesra bener belas. Ayo ibu-ibu sing banter kaya kowe ngonek-ngonekke bojomu ning omah lho, ayo. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Kudune mau tabui. Kok meneng wae. Pas Muhammad tepluk ngono lho. Insyaallah besok Gusti Allah mlebu surga bocah hadroh melu. Amin. Nek ya kuwi ning surga aku kelon karo bidadari awakmu hadrowan tok. Amin. Semangat Gus, keteplak. Wong gede bunga-bunga malah mung domblong tok. Sallu ala Nabi Muhammad. Rasa mikir amplop. Kiai iki pengajian mikir amplop dosa. Tapi panitia ngundang kiai orang amplopi luwih dosa. Paham ya? Mila diamplopi ditrompo, ora diamplopi panitiane di WA. Piye karepmu? Ayo. Ya Rasulullah. Ya Habiballah. Ya Rasulullah. Ya
ya Rasulullah Ya Habib Allah Ya Rasulullah Ya Habib Allah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah bocah cilik diulang ngaji sesuk yen gedhe dadi kiai urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek sholawatan ya Rasulullah Ya Habib Allah Ya Rasulullah Ya Habib Allah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ibni Abdillah Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi Jenengan lak sowan kiai-kiai sepuh. Kaya guru kula Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Lak jenengan jaluk ijazah napa mawon niku mesti pokoke mung loro. Siji Fatihah, loro sholawat. Nomor siji napa Fatihah? Al-Fatihatu liman quri'at lahu. Fatihah itu bagi siapapun yang mau membacanya. Termasuk untuk napa? Liqada'il hajah. Untuk hajatnya dikabul oleh Allah. Mila Bapak Ibu lan duwe hajat terutama ibadah haji, siji mangakake Fatihah, loro sholawat. Bahkan kula won apa kok ndonga? Bocah cilik diulang ngaji, sesuk yen gedhe dadi kiai. Ngono ra mau amin ke mau kok. Ah, telat malaikate minggat. Jal tak ulangi, diaminke nggih. Moga-moga anake iki kowe anan wae. Kowe sapa? Malah yang aku pengajian sampingnya Gus Miftah lah rupamu. Guayane iyang. Iyang kok tungkake meletek-meletek. Diamin ke. Bocah cilik diulang ngaji. Durung. Mau telat iki kesusu. Ngentene cangkemku mingkem kiai. Amin ngono lho. Ulangi ya. Bareng-bareng ya. Aja kesusu ya. Aja telat ya. Prok jadi apa? Kiai kok Pak Tarno. Bocah cilik diulang ngaji. Sesuk yen gedhe dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek pengajian urip pisan aja mung dolanan ayo sregep nderek sholawatan ayo sholawat. Mila nyuwun sewu Fatihah sholawat. Jenengan anaknya pengen dadi kiai turu cekel sirai dilus-lus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga anakku dadi kiai ya Allah. Al-Fatihah mandi. Ndas kula niku produk Fatihah mbok kula. Bapak-bapak nggih ngoten duwe bojo cangkeme cerewet gampang, turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Kok di Fatihah tetap cerewet, tambahi Yasin dan tahlilnya. Mudar-mudar dhewe kowe. Lho kula tenan Pak, mboten main-main nih. Kula niku gak ada jamaah teng Boyolali. Boyolali itu kan terkenal dengan susu sapi. Superboy, susu perawan susu perah Boyolali.
Jamaah kula niku teng mriki pekerjaane namung tukang perah susu sapi, Pak. Tapi saben-saben ajeng mlebu kandang, wudu, tekan kandang, sapine ditokke, susune diperes niku selawatan. Subhanallah, anake papat dadi wong kabeh. Dadi wong ampuh ngono lho, blok ngono lho. Dadi mlebu kandang, Pak, sapine ditokke, cekel susune selawatan. Allahumma sholli wa sallim ala set. Malah ngene loh. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Malah mung setok. Iki lho, nyekel susune sapi selawatan. Kowe nyekel susune belas. Nguyuh ora cewek. Selawat. Kula kelingan, Pak. Rikala kula mangkat saking Lampung tahun 1999 sowan teng Yogya, kula matur ibu kula, "Le, bapak ibu kula ngendikan ngeten. Aku ora iso nyangoni kowe dhuwit, ibu mung nyangoni Fatihah karo selawat." Dadi men kula susah, mung Fatihah selawat. Pun loro niku jenengan amalke hakul yakin, wallah Allah akan memudahkan langkah kita ziarah Makkah Madinah. Carane pripun? Awake dhewe rasa kakean pikiran. Maka dikatakan Ibnu Athaillah, napa? Arih nafsaka minat tadbir. Wong urip kuwi ora usah kakean ngatur. Wong urip niku wis ana sing ngatur, menungso sak madya nderek aturan. Aturane napa? Seneng karo Kanjeng Nabi. Kula niku mangkat umroh pertama kula lali tahun pinten? Kula urung tau mangkat, Pak. Ana travel umroh marang nggen kula. Gus Miftah. Mau nggak jadi pembimbing umroh modar Gus. Sementara kula rong tahu umroh. Pon kula niku dereng nate mangkat, kula tak bayar mawon nggo latihan. Mboten usah Gus, jenengan mangkat. Loh, cilaka to. Padahal pembimbing itu harus kelihatan meyakinkan di hadapan jamaah. Begitu mlebu Masjid Nabawi, jamaah takon kula, "Gus, sing jenenge Raudhah niku pundi?" Modar to. Lah wong aku yo urung tahu mlebu. Kula mung dikandani kali para-para senior, "Gus, sing jenenge Raudhah kuwi karpete ijo beda karo karpet Masjid Nabawi yang lainnya. Di samping makamnya Nabi, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Jawaban kula napa? Lah kula ngomong, "Aku wis ngerti, aku ngapusi." "Gus, Raudhah niku pundi?" "Gampang, kula yo ngerti dhewe." Wah, akhirnya kula wonten maju tak delok ana makame Kanjeng Nabi. Oh, berarti sampinge. Kowe pengen ngerti jenenge Raudhah? Nggih, Gus. Lah iki. Oh, top Gus bener, padahal juga pertama kali kula mlebu mriku. Pertama kali, tapi lah Allah ngersake enteng Mas. Sing lucu meneh Pak, kula haji tahun 2015, kanca kula saking Jawa Timur, niku wong lugune ora umum. Kebiasaan wong desa niku lak ana wong mangkat kaji napa umroh, biasane lak nitip donga, Pak. Lah, teng Jawa Timur niku dongane ditulis teng kertas. Jadi kanca kula niku nggawa sak tas isine catetan donga. Lah ning wukuf niku lak waktune mboten panjang namung setengah hari. Niku diwaca siji-siji ora rampung. Kula kandha jenengan maca napa, Pak? Niki lho Gus, ana wong nitip donga kali kula. Lah terus kula wacake siji-siji kok ketoke mboten rampung. Kula jawab jenengan salah. Carane ra ngono. Terus pripun Gus niki amanah? Iya aku ngerti kuwi amanah. Terus carane pripun Gus? Gampang, tase bukaan, tanganmu angkaten. Ya Allah, menika tiyang ingkang nitip donga mang waca dhewe. Apa rumangsane Gusti Allah reso maca? Cerdas ngono lho. Akhire tenan ya Allah. Menika tiyang ingkang nitip donga mang waca dhewe. Kula ndonga ngaten dawuhe Gus Miftah. Makanya malam hari ini kita belajar kun fayakunnya Allah. Kalau kemudian Allah sudah berkehendak, gak ada yang mustahil bagi Allah. Coba diulangi ayatnya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Ayyaqula lahu kun. Apa yang mustahil bagi Allah? Apa mana mau ziarah Makkah Madinah? Carane pripun? Niki. Belajar air-air. Allah mampu kok menjadikan orang biasa jadi kaya. Contohnya sinten? Sak labah.
Allah mampu menjadikan orang kaya jatuh hina. Sinten Pak? Korun. Allah mampu menjadikan orang biasa jadi raja. Daud. Allah juga mampu menghinakan raja diraja jadi orang terhina. Fir'aun. Bahkan dia mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Bahkan Allah mampu menjadikan perawan ting-ting, gak pernah menikah, gak punya suami, meteng. Siapa? Maryam. Neng kula pesen kali ibu-ibu Jombang, anakmu ojo melu-melu Maryam. Malah Gus, anak kula kaya Maryam, lha ngapa ora duwe bojo meteng niku diuntal codot. Sapa codote iki? Mila wong wedok saniki lak jenise ana telu. Ora duwe anak, ora duwe bojo jenenge Nona. Duwe anak, duwe bojo jenenge Nyonya. Sing repot nomor telu, duwe anak tapi ora duwe bojo jenenge Nyah Nyoh. Loman matamu loman. Kayak cangkeme bosok kayak. Kaya ngono kok loman gitu. Kayak mesti codot kayak. Makanya mbak-mbak kalau ada cowok suka sama kamu, katakan sama cowokmu, Mas kalau kamu mencintaiku, pilih satu di antara dua, halalkan atau tinggalkan. Oh no. Cerdas ngono loh. Cowok juga bilang begitu, non mati ketemu bak saja dibaca iklab. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Lah. Betul Bu? Ngono, malah kowe galau. Nyekel kopling kalau rating, ora iso nyanding mergo kalah glowing. Jombang kali ini budak, sing disayang matane picek. Acur. Santai saja Mas. Cantik itu relatif. Filter alternatif. Makanya Pak Kiai, saya paling tersinggung kalau ada orang posting foto di medsos, diedit kelihatan cakep. Mohon maaf, kalau ngedit foto tolong jangan cakep-cakep. Kasihan Gus Miftah yang cakep dikira editan. Lah, Armet insya Allah jeleknya mutlak. Makanya kemudian apa? Ada satu ayat yang sering diperintahkan kepada kita untuk dijadikan wirid. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka mang tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izu mang tasya wa tudhillu mang tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Dungane napa? Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yang fa'udhal jad minkal jad. Kalau Allah sudah berkehendak Bu, enteng. Makanya kalian tolong jadilah orang yang optimis menatap masa depan. Apa bedanya orang optimis dengan orang pesimis? Bedanya satu. Orang optimis melihat peluang dalam masalah. Sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Optimis. Ayo Armet, iso lesuk nasibmu apik banget. Ingat masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Ayo. Enggak ada yang tahu. Tapi hari ini banyak orang yang makan tahu tempe lupa dengan tahu diri. Apa bedanya tahu tempe karo tahu diri? Tahu tempe itu makanan enak untuk hidup yang sehat. Tahu diri adalah cara sehat untuk hidup yang enak. Makanya tahu tempe is good, tahu diri is better. Ngono kowe ra dong kowe. Santai, mau tak sawer. Kenapa tak sawer? Lah jelas, raine kaya kotak infak sih.
Raine kaya kotak amal. Kurang oke. Kowe ramene cerewet. Kalau kemudian Allah sudah berkehendak, enggak ada yang mungkin apa meneh mengibadah haji umroh. Maka apa? Ditotorian tauhidnya, ditotorian basicnya, keyakinan kepada Allah ini jangan sampai goyah. Lah bagaimana kemudian Allah mau memanggil? Padahal mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yakinnya gitu, awak iki mamang, Pak. Begitu di masalah dongane napa? Ya Allah, saya punya masalah yang sangat besar. Salah, dongane diwalik. Wahai masalah, saya punya Tuhan yang sangat besar. Kenapa? Sebesar apapun masalahmu, lebih besar Tuhanmu. Betul? Makanya apa? Kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Dia Allah penolong kami. Bu, salahnya kita itu selalu menggadaikan Allah. Ayo, saya gitu jawab. Aku tak ngadeg, semangat ya Bu. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah Pak perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Ini adalah contoh berdiri. Contoh. Oh berdiri, oke. Suwe-suwe Gus buka kacamatanya, matamu. Kalau kacamata tidak mungkin saya buka. Karena kalau saya buka janda pingsan. Perawan, mapan. Awak mau ngerti ngopo babon kayak doyak jago kok mesti melayu? Orang kok wedi salah, golek nggon sing luwih kepenak. Makanya begitu rampung petak enak tenahan. Yo wetenge gedene ya Allah. Mesti cilik. Nawa? Aki anyar. Wah, isen aku copot wae isen. Muga-muga keri enggo meneh. Pengajian amplop ora jelas kelangan ake aku. Orang ngajar muga-muga ake keri. Tak kandhani lho. Salah satu motivasi saya ke anak klub malam niku napa, Pak? Saya dulu pernah menghadiri pameran batu akik di Taman Mini Indonesia Indah. Ada batu akik, batu. Di dalamnya ada tulisan Allah. Dilelang, laku pinten Gus Adin? Laku 7 miliar. Ono batu akik, di dalamnya ada Allah. Itu harganya 7 miliar. Coba Bapak Ibu bayangkan. Kalau batu akik, batu benda mati, di dalamnya ada Allah, laku 7 miliar. Bagaimana dengan manusia yang di dalam hatinya ada Allah? Berapa harganya? Tak ternilai. Persoalannya adalah kita sering menggadaikan Allah, menomorduakan Allah. Tak kasih contoh. Kalau ibu-ibu mau menikahkan anak, mau menyekolahkan anak nggak punya duit, yang diingat-ingat apa? Sertifikat BPKB. Piye carane sertifikatnya mlebu bank, BPKB ini mlebu penggadaian. Katanya menyelesaikan masalah, nambah masalah. Arep ngrabekke anake ning bank takoni ngopo jenengan utang nggih ngrabekke anak kula. Sesuk mbayare pripun? Sumbangane kathah. Ndelalah wong Jombang zong. Lah piye nyumbange 50.000 anak papat diajak kabeh mangan kabeh. Apa ora nangis? Mila ibu-ibu niku lak disungkemi anak wedok pas rabi mesti nangis. Kula pikir nangis mergo ajeng ditinggalke anak wedok bono ora. Oh walah nduk gara-gara ngrabekke kowe ibu bangkrut. Tenda rong dibayar, son rong dibayar, hadroh gratisan modar. Ayo. Coba kalau ibu bapak wetenge luwe sing diling-eling sinten? Rumah makan. Padahal rumah makan belum tentu bisa membuat kita kenyang karena makanannya nggak ada. Jenengan ra duwe HP sing dituju pundi? Toko HP. Belum tentu HP yang Anda cari ada di situ. Awake lara teko teng dokter, belum tentu dokter bisa menyembuhkan kita. Kalau sering ngomong, dokter niku ra pinter. Buktine apa? Saben wong teko ditakoni, kan goblok. Armet kowe lara apa? Ayo. Dokter niku sing pinter mung siji, sinten? Dokter hewan. Ora tau ditakoni langsung disuntik.
Ora ana sapi takone sapi kuwi lara apa? Ora ana. Dokter nesu kali kula sing goblok niku wong Islam Gus. Lha napa? Ngopo wong Islam sing ngentut silite wudu kok sing diraupi raine? Kula jawab, padha kali dokter, ngopo sing lara matane kok sing disuntik bokonge aku. Mbok matane kuwi disuntik aku. Coba. Kalau kita lapar ke rumah makan, awake loro ke rumah sakit ke dokter, mobilnya rusak ke bengkel, ran duwe duit ke bank. Kita lupa ada satu tempat yang pasti Allah kasih ketika kita minta. Siapa? Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Tapi lucunya napa? Kita lebih percaya kepada dokter, lebih percaya kepada bengkel, lebih percaya kepada bank, lupa dengan Allah. Nggih napa mboten? Ini problem. Padahal napa? Amaroni Robbi kata Rasulullah an uksiro qaula la haula wala quwata illa billah. Tuhanku memerintahkan kepadaku untuk memperbanyak membaca la haula wala quwata illa billah. Dadi kaya kowe met lak golek bojo, ora usah apel. Kalau kamu yakin jodohmu diatur oleh Tuhanmu, jangan pernah tumpahkan air matamu di hadapan wanitamu. Sorry, aku jomblo bukan karena aku nggak laku, tapi karena memang nggak ada yang mau. Santai met. Cinta ditolak, sarkem masih buka. Coba. Wala rabbihim yatawakkalun. Pasrahe Pak sing kurang. Mila kaya kula niku sering dibuli tapi kula santai mawon soalnya napa? Pasrah kula kalih Allah niku luwih gede, Pak. Deddy Corbuzier duwe salah posting LGBT sing diserang kula. Ora urusan. Soal wayang kiai-kiai komentar ora ana sing rame. Kula komentar diserang 30.000 komentar mencaci maki saya. Sakit hati? Tidak. Kenapa? Komentarnya tidak pernah saya baca. 30.000 lah armet siji. Kulo ceramah di gereja Miftah kafir. Ora apa-apa, sahadat meneh. Jadi urip kulo gawe slow, Pak. Santai mawon. Napa kok repot men? Kecangkeme rasa sempret-sempret. Hei! Bro, aja sempret-sempret, bro. Ngeyel. Sesuk aku mlebu surga sing ngancani Banser. Banser iki tugasnya survei lokasi. Jadi saurunge kiai mlebu surga, surgane disurvei karo Banser. Surgane siap, kiai ini mlebu, Bansere metu meneh. Survei tok. Mila napa sing kula populerke selawat hasbi robbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha il. Betapa dahsyatnya itu, Bu. Hasbi robbi jalallah, cukuplah Allah yang maha agung sebagai penolongku. Jenengan sambat karo menungso halah pret ora rampung. Apa meneh sakniki wong wedok lan duwe masalah sambate ning medsos, malah update status. Jam 10 bengi bojone rung mulih status Facebook, aku kedinginan nih. Dikomentari karo Armet tak kancani po. Banser komentar cemungut. Aku yo melu komentar WK. Curhat kok karo medsos, karo status WA. Bu, jangan pernah kamu umbar masalahmu di hadapan orang-orang di sekelilingmu. Kalau dia masih baik akan menjaga aibmu, tapi kalau dia sudah tidak baik akan mengumbar aibmu. Ingat, musibah itu mengecil bila dirahasiakan, membesar bila diomongkan, terurai bila diadukan kepada Allah, membesar jika diadukan kepada manusia. Makanya jalanilah dengan ikhlas. Ikhlas itu ciri-cirinya diam. Kenapa? Karena kalau ngomong namanya iklan.
Ayo. Bagaimana cara menjalaninya? Iya dada-dada wae ngopo ya kowe iki? Lanang dada-dada. Wedok mending ta. Lanang ya muah. Kan aku zizi. Ketoke kancane Armet ketoke. Masa Gus muah. Masa tak balas muah juga. Rondo mending. Sallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah. Cukuplah Allah yang Maha Agung sebagai penolongku. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada suatu pun di dalam hatiku kecuali namamu ya Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad yang Allah bersolawat kepadanya. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Engko diwaca ping 3 tak dongake muga-muga masalah enteng digampangi kalih Gusti Allah. Soalnya kula ajeng teng Lamongan niki pas jam 09.00 kontrake sak jam. Rasa melu cerewet ra urun cerewet. Lamongan cedak. Pecel lele, penggemar cewek lemu-lemu Lamongan. Jadi kula ngomong tawakal niku Pak, kula gadah cerita saking Gus Dur, langsung saking Gus Dur pas kula sowan teng Ciganjur. Ana kiai Pak, senengane niku berburu macan. Bar Jumatan mangkat ning alas. Allah gayane. Kamu mesti kayak pohon pisang ya? Punya jantung tapi nggak punya hati. Iya. Santai le. Pun di bojo urung, santai. Teori ini anaknya Nabi Adam, lak sing lanang elek sing wedok ayu. Sing lanang ganteng sing wedok elek. Kan rupamu elek, ta? Insya Allah sesuk bojomu remuk. Begitu ketemu hutan, ketemu macan Pak. Macane ditembak, duar. Macane kebal. Tembak meneh duar. Macane ra mati-mati, pelurune entek. Kata Gus Dur, gantian kiai ini dikejar macan. Kiai ini melayu, ketemu jurang. Pilihannya mau loro Pak. Bablas nyemplung jurang, balik diuntal macan. Akhirnya apa? Kelingan Al-Anfal ayat loro. Wa ala rabbihim yatawakalun. Orang-orang beriman tawakalnya hanya kepada Allah. Matane ditutup, tangannya diangkat, ndonga. Ya Allah, bilih kula kedah mati dipangan macan. Mang pateni kula kanthi husnul khotimah. Begitu matane dibuka, ternyata macane ramangan Pak Kiai. Malah sikile sing ngarep diangkat karo macan. Pak Kiai takon karo macan, "He macan, ngopo kowe ramangan aku?" "Sing sabar Pak Kiai, kula nggih nembe ndonga." Akhirnya macane ditakoni karo Kiai, "He macan, kowe ndonga apa?" "Allahumma barik lana." Tadi ndonga nguntal Kiai jerene Gus Dur. Ana wong kok ambuhe kaya ngono. Wong teng donya niku sing mripate reso ndelok atine padang niku mung loro. Siji Gus Dur, nomor loro si buta dari gua hantu. Ibu-ibu tahu siapa yang digendong si buta dari gua hantu? Armet. Oh, kayak munyuk ding ya, sorry met. Ayo, hasbi rabbi kaping 3 sing khusuk sak khusuk-khusuke. Insyaallah Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita. Amin. Allah memudahkan semua masalah kita. Amin. Allah akan menyelesaikan semua urusan kita. Amin. Dan Allah akan memudahkan langkah kita ziarah Makkah Madinah. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah langkung khusuk hasbi rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu
Hasbi Rabbi. Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Maos Al-Fatihah pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diambali kaping 11 ala hadiniyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Mugi-mugi kabul sedaya hajat, kirana kangge nyuwun pangapunten walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.